Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita. Kali ini di pertemuan ini kita insya Allah akan membahas tentang analisis kasus nyata atau simulasi yang menggambarkan berbagai situasi krisis dan trauma. Jadi nanti di masing-masing ini akan memberikan contoh analisis kasus nyata. Kita mulai dari yang sebelah kiri kita, Nur Hikmah. Ya. Contohnya adalah yang pertama, perundungan, yaitu jenis trauma psikologis. Ini bisa mengaruhi citra korban terhadap dirinya hingga membuatnya menarik diri dari lingkungan. Dalam jangka panjang, bullying dapat memicu depresi, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Ya, jadi sangat miris banget ya, sampai bunuh diri gitu. Kemudian contoh yang kedua dari Kak Zahroi. Misal nih kayak trauma bencana alam gitu. Peristiwa bencana alam itu kan diantaranya gempa bumi gitu ya, gunung meletus atau tsunami, banjir gitu. Itu bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma psikologis. Trauma muncul karena korban kehilangan orang yang dicintai gitu kan. Kalau lagi bencana kan kadang ada kayak gitu ya, kehilangan harta benda, apalagi kalau tsunami gitu kan, serta mengalami kesulitan ekonomi, misal cedera lah, hingga kecacatan fisik lah gitu. Kalau gunung meletus gitu ya, itu yang timbul akibat bencana alam tersebut. Peristiwa ini meninggalkan bekas yang mendalam. Hal ini dapat menyebabkan serangan panik atau gangguan kecemasan bila orang tersebut berada pada situasi yang menegangkan. Jadi kayak orangnya kan udah kayak trauma, misal gunung meletus nih, gempa, suara yang keras gitu. Jadi dia kalau udah situasi menegangkan tuh mungkin trauma. Dulu dia pernah kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kemudian contoh dari saya sendiri, yaitu seperti kekerasan fisik. Selain menimbulkan trauma secara mental, tindakan ini juga menyebabkan trauma fisik. Misalnya bekas luka, rasa sakit parah, patah tulang, dan cedera lainnya. Trauma psikologis ini juga bisa terjadi pada orang dewasa loh teman-teman. Misalnya saat seseorang mengalami kekerasan dalam pacaran, atau kekerasan dalam rumah tangga, atau sering kita sebut KDRT begitu. Jadi perlu digarisbawahi, kekerasan fisik ini tuh bukan hanya secara mental gitu ya kan, bisa kayak tadi tuh patah tulang kayak atau apa, rasa sakit yang parah banget gitu. Kemudian contoh berikutnya yang akan Contoh yang keempat adalah trauma medis. Diagnosis penyakit serius hingga perawatan medis dapat menyebabkan trauma psikologis bagi pasien dan orang terdekat yang mendampinginya, seperti perasaan stres, panik, tertekan. Itu bisa saja muncul ketika ia mengunjungi rumah sakit gitu, melihat petugas medis berada di tempat terang yang hadirnya pada ruang bedah gitu, sehingga kalau dia bisa jadi dia di kamar terus kamarnya terang sekali gitu, itu bisa dia mengingat dengan kejadiannya ketika di rumah sakit sehingga meninggalkan dia trauma akan itu ya, trauma medis, alat medis ya. Contoh trauma dari medis. Kita akan mengidentifikasi intervensi yang tepat dan strategi perbantuan. Apa sih strateginya untuk membantu hal-hal yang tadi gitu. Ayo Kak, jelaskan. Ya, untuk yang pertama, mengekspresikan perasaan. Konseling membantu klien untuk mengekspresikan perasaan yang terkait dengan trauma yang dialami, seperti perasaan marah, takut, atau depresi. Ini dapat membantu klien untuk mengatasi emosi yang tidak terselesaikan dan mempersiapkan diri untuk menangani masalah yang lebih besar. Ya. Kemudian bisa juga dengan memahami dan menyelesaikan trauma. Konseling membantu klien untuk memahami peristiwa yang menyebabkan trauma dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi hidup mereka. Ini juga dapat membantu klien untuk menemukan cara untuk melepaskan trauma dan melanjutkan hidup. Begitu. Kemudian yang ketiga, mengatasi konsekuensi trauma. Trauma dapat menyebabkan masalah seperti depresi yang tadi kan, depresi, anxieties, atau gangguan tidur.
Konseling dapat membantu klien untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan kesehatan mental. Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi strategi seperti membingkai ulang keyakinan irasional, mengubah pola pikir yang salah, dan desensitisasi bertahap. Konselor dapat menawarkan bantuan yang tak ternilai seputar mengelola emosi yang sulit begitu, pikiran yang menyesatkan, dan perilaku kontraproduktif. Yang selanjutnya yaitu membangun kembali hubungan. Trauma dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Konseling dapat membantu klien untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan membentuk hubungan baru. Nah, mungkin itu intervensi yang tepat dan strategi perbantuan. Tadi ada berapa teman-teman? Ada 4 ya. Yang pertama, mengekspresikan perasaan, memahami dan menyelesaikan trauma, mengatasi konsekuensi trauma, dan yang terakhir membangun kembali hubungan. Semoga dengan keempat strategi ini orang-orang di luar sana bisa terbantu akan masalah traumanya, trauma dan krisisnya ya. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang di luar sana. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Subscribe to my channel.